Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya komentari kali ini adalah terkait dengan perayaan Hari Koperasi ya kemarin. Nah, saya pilih berita yang berjudul Asa Koperasi Kembali Jadi Soko Guru Ekonomi. Ditayangkan oleh detik.com pada pagi tadi tanggal 13 Juli jam 7 pagi ya. Ini ada gambar Presiden Prabowo dan Menteri beserta jajaran itu pada acara Hari Puncak Koperasi kemarin ya. Nah, beritanya begini. Ada satu keinginan besar yang diutarakan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ya, Harkopnas istilahnya. Ia menginginkan koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Nah, ini menarik ya, sebuah komitmen yang luar biasa. Tapi sebenarnya kalau mau fair, koperasi sebagai soko guru perekonomian itu dari dulu baru ada di amanat konstitusi ya, itu juga tafsiran. Kata-kata soko gurunya tidak ada, tapi memang mufakat orang ya, mayoritas harus setuju bahwa yang dimaksud dengan pasal 33 itu, terutama pada masih ada penjelasannya, itu memang yang dimaksud itu koperasi inilah soko guru. Tapi dalam praktek sejak merdeka sampai sekarang itu belum pernah sebenarnya. Jadi kata-kata kembali menjadi soko ini lebih tepat kembali kepada amanat konstitusi untuk menjadi soko guru ya, itu dulu ya, ini penting ya supaya nggak kemana-mana juga kita menafsirkannya. Nah, acara puncak Harkopnas ini digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, agenda ini turut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi. Kami di kementerian tentu sadar sepenuhnya bahwa kami adalah aparatur ideologis dari Bapak Presiden bersama dengan Gerakan Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia. Tentu kami akan menjadi garda terdepan untuk bisa mengimplementasikan dan meneruskan cita-cita besar para tokoh koperasi, serta khususnya mengimplementasikan gagasan besar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar koperasi bisa kembali menjadi soko guru perekonomian nasional, ujar Ferry dalam sambutannya. Ya, ini sebuah komitmen yang luar biasa dari Menteri Koperasi. Tapi saya ingin juga beri sedikit komentar ya, bahwa Kementerian Koperasi ini selalu ada di semua pemerintahan, bahkan dahulu sempat Koperasi dan UMKM. Pada periode Presiden Prabowo dipecah dua. Pada waktu dia bersama-sama saja, anggarannya itu nggak jauh-jauh dari 1 triliun ya, sementara kementerian lain puluhan, bahkan ada yang lebih dari 100. Nah, ketika era Presiden Prabowo saja di 2025 dan 2026 ini, ketika dia sendirian, anggaran Kementerian Koperasi kurang lebih 500 miliar ya, plus minus ini naik sedikit mungkin di 26 ini atau 27 nanti. Tapi untuk perbandingan di 2025, anggaran BGN itu 286 triliun ya. Jadi anggaran BGN itu berapa kali tuh berarti? 500 dengan 500 miliar ya, setengah dengan 286. Jadi ya Pak hampir 500 kali lipatnya ya. Lebih malah itu. Jadi untuk mengklaim bahwa mereka menjadi garda terdepan koperasi ini ya tidak ditopang oleh anggaran ya, alokasi anggaran. Jauh ya dengan kementerian, dengan BGN, dengan kepolisian, dengan Kementerian Pertahanan. Jadi koperasi diberi alokasi yang sangat kecil. Ya, tapi mungkin Pak Ferry, wah dengan anggaran segini kami bisa menjadi garda terdepan ya. Kita lihatlah nanti ya. Nah, kemudian beritanya mengatakan soko guru perekonomian adalah pilar utama, penyangga utama atau pondasi utama yang menopang perekonomian suatu negara. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sejatinya telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini benar ya, tapi saya ingin katakan tadi, sejauh ini bahkan di pemerintahan Presiden Prabowo, ya tetap saja Kementerian Koperasi itu diberi alokasi anggaran sedikit. Kebetulan saya ini di dahulu ya, di periode-periode yang lama, bukan di periode Pak Jokowi yang pertama, itu salah satu dari konsultan
Kementerian Koperasi ya, untuk beberapa urusan saya ikut bantu itu. Jadi bagaimana saya mengapresiasi kawan-kawan saya di Kemenkop waktu itu ya, bahwa mereka bekerja dengan anggaran terbatas, bahkan ketika meminta saya ikut memberi masukan, disertai japrian, ya Pak ini mohon maaf nanti alokasi anggarannya nggak ada, jadi mudah-mudahan Pak Awal berkenan bantu. Ya karena saya orang koperasi ya udah bantu aja. Tapi terbayangkan keadaannya begitu. Saya pernah juga mendengar kami tidak bisa membina yang jauh-jauh sampai di luar Jawa yang jauh itu Pak, kesulitan karena anggaran perjalanan itu tidak tersedia, anggaran pembinaannya terlalu minim, nggak cukup untuk perginya. Itu yang terjadi, dan dengan kelihatan nominalnya juga tidak jauh berbeda di era kedua Jokowi dan sekarang. Yang lain rata-rata naik sekian persen, Kementerian Koperasi ya landai. Bahkan tahun ini di era Pak Prabowo ini dibagi dua, itu dulu ya. Nah, tapi bolehlah kita melihat komitmen dalam pidato ini ya, dalam pernyataan Menteri Koperasi ini. Nah, komitmen penguatan ini juga telah dimasukkan dalam program Pia Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Saya tegaskan ya, semua era pemerintahan mengatakan hal yang serupa, cuma tidak diturunkan ke dalam kebijakan fiskal misalnya, dan juga topoksi yang lainnya. Nah, pada kesempatan yang sama, Peri juga membocorkan bahwa undang-undang perkoperasian yang baru akan lahir pada tahun ini. Dia menyebut regulasi yang saat ini digunakan sudah usang dan memerlukan pembaruan. Ini satu hal lain juga ya, bahwa yang usang itu dikatakan adalah undang-undangnya ya. Pernah diganti, tapi kemudian di judicial review ke MK dibatalin. Apa betul masalahnya di undang-undang? Tetap bukan pada political will yang sebenarnya dari tiap pemerintah, bukan hanya era Prabowo ya, terhadap koperasi. Nah, saya lanjut lagi pernyataan dari Menteri Koperasi, sehingga dengan undang yang baru ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang kuat bagi gerakan koperasi di Indonesia lanjutnya. Saya kira kurang kuat apa ya kalau payung hukumnya itu Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi saya cukup lama bergiat di koperasi, ya undang-undang satu masalah ya, tapi komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita semua itu yang paling masalah di koperasi, dan dinamika perekonomian itu cenderung juga tidak menguntungkan koperasi dalam banyak sektor ya, kurang lebih begitu. Jauh alih-alih dari keberpihakan kepada koperasi, ruangnya saja untuk koperasi itu lebih sempit. Koperasi selalu dikesankan kecil di pinggiran dan sektor-sektor tertentu saja. Nah, saya baca lagi senada dengan Menkop, nah ini Presiden sendiri nih. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar utama sokoguru perekonomian nasional. Saya ingin katakan ya, ini komitmen Undang-Undang Dasar 45 dikuatkan lagi oleh Pak Presiden Prabowo. Tapi dalam realitasnya, apakah itu kelolaan koperasi, sektor-sektor yang dimasuki koperasi, manfaat koperasi buat anggotanya dan buat perekonomian itu terus menurun ya, paling jauh bertahan untuk beberapa aspek. Nah, jadi dikatakan oleh Presiden, memperkuat koperasi bukan berarti akan memperlemah unsur ekonomi lainnya. Kalau kita memperkuat koperasi bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No, tegas Prabowo. Prabowo meyakini Indonesia bisa tumbuh kuat di semua lini ekonomi. Ia percaya Indonesia mampu bangkit menjadi negara yang mandiri. Kita perkuat, Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo menyentil pihak-pihak yang masih ragu dengan masa depan bangsa, ya bahkan mempersilahkan mereka yang memandang masa depan Indonesia suram untuk mencari negara lain sebagai tempat tinggal. Yang ragu-ragu duduk di rumah saja, yang merasa Indonesia suram silakan kalau mau cari negara lain. Tidak ada yang melarang, ucap Prabowo disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Ya saya kira ini juga tidak wise ya, kurang bijak nih kalau dinyatakan begini. Karena yang menganggap suram atau ragu itu tidak seluruhnya anti pemerintah, apalagi anti negara. Memberi masukan, Bapak Presiden, pemerintah, salah satu yang harus diperbaiki atau beberapa yang diperbaiki ini loh. Bahwa komitmen Presiden sebagian besar kita tidak meragukan.
Tapi ketika komitmen pidato tersebut diturunkan menjadi kebijakan, kita sudah mulai sedikit ragu apakah kebijakan itu sesuai dengan yang dimaui presiden. Belum lagi ketika ada kebijakan pelaksanaannya bocor di mana-mana. Itu juga. Nah, dalam berita lain terkait koperasi ini yang dikatakan oleh Menteri Koperasi masih dalam hari yang sama, tapi di sini beritanya memang dibagi beberapa ya. Itu yang disebut sebagai andalan untuk untuk koperasi menjadi Sokoguru, menjadi asa lagi, itu adalah Kopdes Merah Putih ya. Saya tidak tahu bagaimana menilainya. Kopdes itu dari kan koperasi ini bukan hanya gerakan di Indonesia ya. Dari best practices, kesepakatan, kan ada juga organisasi koperasi. Itu tidak ada ciri-ciri koperasi yang memadai pada Kopdes itu kecuali namanya. Bahkan dari undang-undang koperasi yang masih berlaku, kecuali yang baru nanti, saya tidak tahu nanti apakah yang baru nanti ada perubahan, tapi koperasi itu sejak diajarkan dari SD barangkali, SMP dan seterusnya adalah kumpulan orang-orang ya, kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan bersama untuk memajukan bermanfaat bagi mereka semua bersama ya. Jadi anggota ya, manusia, bukan kumpulan modal. Di samping itu, dari contoh-contoh koperasi sukses di seluruh dunia, dan di Indonesia juga ada yang sukses, meski mungkin skalanya belum besar, itu yang menyatukan mereka itu kesamaan kepentingan kah, kesamaan usaha kah, kesamaan kegiatan kah. Ya kalau ada misalnya koperasi atas nama perusahaan atau atas nama instansi, kan juga ada kesamaannya, mereka sama-sama pegawai di instansi tersebut. Nah, tapi yang koperasi atas dasar administrasi ya, desa, kelurahan, atau kabupaten kota, itu nggak ada contohnya ya. Nggak ada contoh ketika itu dilaksanakan berbarengan di semua wilayah yang setara, itu berhasil ya. Belum lagi kita sudah mendapatkan berita-berita tentang Kopdes, jadi di acara yang sama dilaporkan oleh Pak Menteri, itu 80.000 sudah berbadan hukum. Sekitar 40.000, hampir 40.000 sudah ada bangunannya, akan segera selesai semua tahun ini bangunannya. Nah, lalu ada beberapa koperasi yang sudah menghasilkan ya. Tapi kalau kita telisik, nanti koperasi yang benar-benar sudah ya ada disebut-sebut ini ya, koperasi akan membuat pembangkit listrik ya, tidak besar ya, tapi itu luar biasa sebenarnya. Dan beberapa umumnya koperasi-koperasi yang sudah jalan itu transformasi. Sebelumnya dia BUMDes atau dia koperasi apa, dirubah namanya jadi Kopdes Merah Putih. Tapi desain koperasi yang 80.000 itu belum kelihatan ya. Yang ada berita-beritanya adalah pembangunannya yang bermasalah. Kita belum tahu nanti kalau ini jadi perkara penyimpangan anggaran, belum. Kemudian yang kita sudah tahu nanti dari sekian banyak yang sudah dikeluarkan itu dicicil dengan anggaran APBN 6 tahun ke depan ya. Jadi 7 tahun jadinya itu dengan cicilan dana desa. Kita juga mendapat berita tentang pembelian impor alat transportasi untuk Kopdes. Jadi dan kita juga mendapatkan bahwa bangunan itu bukanlah oleh Kementerian Koperasi. Jadi saya juga heran, Pak Heri sebagai Menteri Koperasi membanggakan Kopdes. Sejauh ini kita tidak melihat peran Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi selain mencatat dan mungkin mengklaim bahwa ini adalah keberhasilan koperasi. Selebihnya kan ada Agrinas, ada keputusan Kementerian Keuangan tentang penganggarannya, ada Bank Himbara yang memberikan kredit dan pembiayaan, ada, ya mohon maaf, saya kira semua juga sudah tahu siapa pelaksana pembangunan koperasi tersebut. Bahkan dia calon-calon manajer koperasi tidak dididik oleh Kementerian Koperasi, tapi oleh Kementerian Pertahanan. Koperasi macam apa yang kita anggap Sokoguru perekonomian dan menjadi asa masa depan koperasi di Indonesia.